Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dispuspan, bersama saya Pujinita Herawati. Saat ini saya berada di Balai Adat Kota Tarakan. Bersama saya adalah adik-adik pemenang dari kegiatan Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat kota tahun 2026 yang ke-6. Baik sahabat Dispuspan, kita akan berbincang-bincang bersama ketua panitia dan adik-adik pemenang dari sekolah saya. Langsung kita sapa sahabat Dispuspan. Ini adalah tamu kita yang luar biasa, adik-adik yang hebat dan panitia juga yang hebat. Kita sapa langsung kepada Ibu Halidah SPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa. Luar biasa. Yang kedua, tamu adik-adik hebat, anak-anak yang luar biasa dari sekolah rakyat. Boleh dikenalkan, perkenalkan nama satu-satu. Silakan. Mutiara. Saya berasal dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan. Saya ke SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nantil. Saya dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan dan saya pemindar jenjang SMP kelas 7. Satu lagi. Nama saya Yohandri. Saya dari Sekolah Rakyat Terintegrasi nomor 9 Tarakan. Saya di jenjang SMP kelas 7. Ya, masih kelas 7 ya. Adik-adik nggak usah tegang ya. Ini bukan lomba, kita berbincang ya. Kita akan berbagi trik dan ilmu, mungkin nanti bisa menjadi inspirasi dari sekolah-sekolah lain ya. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama ini buat Ibu Halidah. NCCM ini adalah ajang edukatif yang luar biasa ya Bu ya. Ini adalah ajang tahunan dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan. Yang ini dinas yang membawai PTD Balai Adat dan Museum. Nah, ini adalah agenda tahunan bagi tingkat SMP, MTS, negeri maupun swasta untuk berajang ya, lomba cerdas cermat museum. Apa latar belakang melakukan kegiatan NCCM? Silakan Bu Halidah. Terima kasih kepada Ibu Ji atas pertanyaannya. Ini kita melaksanakan lomba cerdas cermat museum ini dari tahun 2021 ya, makanya dengan hari ini, dengan tahun ini adalah tahun yang ke-6. Ya, tahun yang ke-6. Yang mendasari ini alhamdulillah kita mempunyai setiap tahun mendapatkan dana datang fisik itu dari Kemenbud itu ya, untuk melaksanakan salah satu kegiatan museum yaitu lomba cerdas cermat museum tingkat SMP MTS Kota Tarakan. Yang tujuannya di sini adalah untuk regenerasi. Jadi sebenarnya regenerasi ini bagaimana anak-anak cinta dengan kebudayaan, cagar budaya, sejarah dan kesenian, khususnya sejarah lokal Kota Tarakan dan Kota Kalimantan Utara ya. Jadi harus bisa mencintai apa materi yang ada di museum maupun di balai adat yang kita laksanakan ini. Banyak sekali seni khas suku Tidung yang harus kita lestarikan. Itu salah satu tujuan. Selain kita juga mencintai dan mengenalkan koleksi-koleksi benda sejarah yang ada di museum ya. Khususnya juga banyak sekali kita ingin mengenalkan seperti
bagaimana di Kota Tarakan adalah kota yang pertama kali kota perjuangan ya. Kota pertama kali Tarakan dijajah oleh Jepang dan ada juga Belanda. Tapi kita bisa dengan segapnya, dengan bagusnya kita bisa sampai sekarang. Bagaimana caranya anak-anak agar tahu bagaimana melindungi, melestarikan apa yang sudah dilestarikan oleh pejuang-pejuang kita tempo dulu. Itu adalah ciri khas kita museum. Tujuannya ya. Ya, tujuannya sampai sekarang. Dan juga seperti kata Bu Bunyi tadi adalah sebagai edukasi. Betul. Ya, edukasi jembatan kita bagaimana anak-anak mengenal sejarah. Apalagi dalam teknologi sekarang kan banyak anak-anak itu hanya tahunya YouTube, TikTok dan sebagainya dan lewat media sosial. Ya, dengan medsos juga mereka bisa mengenal museum, dengan berkunjung ke museum juga mereka mengenal sejarah Kota Tarakan. Terima kasih itu dulu. Berarti tujuannya juga memberikan pengalaman pembelajaran Ya, pembelajaran. adik-adik ya, adik-adik pelajar tingkat SMP ya. Selain untuk memperkenalkan ya kan budaya Tarakan dan juga peninggalan sejarah di Kota Tarakan. Jadi bukan hanya pembelajaran di sekolah, tapi juga ada pembelajaran yang mengharuskan adik-adik paham bahwa Tarakan itu adalah kota sejarah, ya kan? Ini luar biasa. Katakan untuk Tarakan itu selain kota sejarah juga kota minyak. Jadi kan kalau mau ke museum itu pasti melihat di situ nanti ada sejarahnya Kota Tarakan secara umumnya seperti ini. Oh ini sejarah Tarakan itu ada perminyakan juga, minyak yang sangat mahal harganya ya dibandingkan dengan minyak-minyak yang ada di Indonesia lainnya. Makanya Tarakan punya museum minyak ya, dan museum Perang Dunia II. Adik-adik sudah berkunjung ke museum? Sudah? Sudah. Sudah melihat isinya apa? Sudah. Apa aja? Pembaku, perangkat, tolernya, Terus? ada apa? Nama pada tujuh dulu. Iya luar biasa. Ya. Jadi di situ ada museum Perang Dunia II dan perminyakan. Ya. Jadi itu juga edukasi secara langsung kalian bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah. Jadi ini SSN yang ke-6 ya, Walidah ya, dan alhamdulillah ini sudah beberapa kali dilakukan ke-6 ya. Dan hari ini adalah penutupan dan menghasilkan juara-juara dari sekolah-sekolah, karena yang itu nih adalah sekolah SMP, Sekolah yang hebat hari ya, yang pemainnya baru-baru semua. ya. Saya lihat ini juara 1 dari MTS Rodatul Quran, juara 2 SMP Negeri 13, dan juara 3 dari Sekolah Rakyat di bawah Kementerian Sosial. Sekolah yang baru, ini luar biasa. Makanya SMP 13 itu juga sudah beberapa kali dua semifinal, alhamdulillah kali ini masuk final. Iya, jadi yang menjadi saya melirik sekolah rakyat tadi adalah sekolah yang baru, terus luar biasa bisa memenangkan ajang kompetensi untuk lomba cerdas cermat. Ada ceritanya ini ke sekolah rakyat ini. Gimana? Bu Bunyi ada ceritanya. Iya. Jadi begini, artinya saya melihat di situ kok tidak ada sekolah rakyat kan yang terdaftar di situ. Jadi saya ingat ada kunjungan ya sebelumnya itu sebulan yang lalu itu ada kunjungan dari sekolah rakyat ke museum. Juga ke Balai Adat juga ada. Jadi saya telepon gurunya, humasnya, saya bertanya apakah ini sekolah rakyat itu punya SMP? Tingkat pertama bilangnya ada Bu, kenapa? Jadi saya sampaikan ini ada lomba untuk tingkat SMP MTS sederajat, barangkali mau mendaftar. Lomba apa Bu? Lomba cerdas cermat museum, sejarah Tarakan, sejarah lokal, ini saya jelaskan. Oh, penawaran langsung. Jadi LCM itu apa sih Bu? Nah bingung juga Bu yang pertama itu. Akhirnya saya jelaskan ini
saya kirim modulnya, formulirnya. Oh, kalau begitu kami coba lah Bu. Kami sudah berunding, insya Allah nanti kami ikut mendaftar. Tapi hasilnya luar biasa. Alhamdulillah, hasilnya sangat luar biasa sekali. Ibu apresiasi sekali. Ini mungkin di balik kalian itu pasti ada guru-guru hebat ya kan yang membimbing kalian. Bisa ikut diceritakan bagaimana trik-trik belajar. Iya. Dan bagaimana ini saat ini rasanya bisa memenangkan kompetensi di lomba cerdas cermat yang mengalahkan sekolah-sekolah yang sudah terdahulu ya kan sekolah besar ya. Suaranya itu jangan mengalah ya kan ya. Walaupun istilahnya usianya muda tapi hasilnya dan kualitasnya luar biasa. Silakan diceritakan deh. Anak-anak hebat, adik-adik yang luar biasa. Silakan. Ini. Oke, terima kasih Ibu. Pertama, sejak yang namanya ditawarkan lomba LSSM, itu saya pertama ragu untuk mengikuti lomba ini. Ya, saya ini bisa apa enggak? Karena mungkin saya tahu saya kayak kekurangan ini itu, kekurangan pengetahuan Ragu ya. itu. Ya. Terus karena ada support dan motivasi dari bapak ibu guru kali ya. Iya, ada support dari bapak ibu guru, teman-teman dan orang tua. Saya pun mencobanya. Iya. Pendampingnya atau pendidikannya siapa? Ibu Siska. Ibu Siska. Ya kan berarti luar biasa Ibu Siskanya yang mendampingi kalian. Persiapannya berapa bulan atau berapa hari nih belajarnya ini? 1 minggu. 1 minggu luar biasa. Iya. Digembleng habis-habisan. Nggak tidur ya selama 7 hari. Oh, terakhir mendaftar. Ya. Berarti walaupun terakhir mendaftar kan akhirnya hasilnya juga di luar dugaan. Dan ini yang membuat ibu apresiasi sekali, ya kan ya. Sekolah rakyat itu sistemnya apa di sekolah ya? Tidurnya di sekolah Iya, gimana? itu Di asrama. Ya, asrama. Oh iya. Mau belajarnya Oh, dari itu waktu belajar dari jam 7.30 sampai jam 4. jam 4. Jam 3. Jam 3. Jadi di asrama anak-anak mandiri makannya bagaimana? Kalau makannya itu kami harus sama-sama. Oh sudah disediakan. Iya, kita disediakan. Jadi kebersamaannya luar biasa ya. Jadi dari lomba LSSM ini apa yang membuat kalian merasa percaya diri bisa ikut dan percaya diri juga untuk menang? Awalnya ada rasa menang apa enggak? Gimana? Awalnya sih enggak, soalnya kami percaya diri. Pesimis ya? Ya, sangat pesimis. Iya. Kenapa pesimis? Karena saya lihat sekolah-sekolahnya kayaknya hebat. Oh hebat. Hebat semua. Ya, soalnya kami kan baru mengikuti LSSM ini. Kalau sekolah-sekolah lain kan udah pernah. Jadi kami sebagai sekolah baru ini pesimis gitu, gimana kami apakah bisa menang atau tidak. Jadi itu hal-hal yang membuat kalian pesimis itu menjadi optimis ya kan ya. Jadi kalian jadi anak-anak yang hebat luar biasa, jangan pesimis, jadilah menjadi optimis ya kan. Jangan kalah dari sekolah-sekolah yang besar ya kan ya, dari sekolah rakyat, sekolah yang masih muda usianya tapi harus menunjukkan kualitas ya. Baik, dari Ibu Halika, harapan kedepannya untuk LSSM apakah terus berlanjut menjadi agenda tahunan atau ada inovasi terbaru nanti untuk perkembangan dan kreativitas dari LSSM? Kami sangat mengharapkan juga tetap dukungan dari sekolah-sekolah. Karena memang ini menjadi agenda tahunan kami setiap tahunnya, yang dari 2021 sampai 2026 sekarang. Untuk yang kedepannya nanti tetap kami informasikan, karena
namanya kegiatan ini juga di bawah Kemendikbud yang nanti setiap tahunnya kita juga akan mendapatkan dana itu. Apakah masih ada? Nanti kita akan selalu menginformasikan setiap tahunnya di awal tahun. Di awal tahun tuh kita selalu menginformasikan kepada guru pembimbing yang masih ada dari tahun 2021 sampai sekarang masih ada di dalam grup. Mereka tidak keluar-keluar. Ya, untuk bersamaan tetap di situ. Jadi hanya saja guru pendampingnya aja yang berbeda-beda. Iya. Jadi guru pendampingnya nanti ganti keluar, nanti ada yang masuk lagi. Kadang ada yang mutasi, Ya, ada yang tetap kami infokan kalau ada biar siap-siap mereka untuk membaca, mempelajari modul lagi, mempelajari lagi materi-materi dan berkunjung lagi, belajar museum dan balai adat. Harapannya sih tetap ada. tetap ada dan Ya. terus berkembangkan dan membuat ini Karena ini juga pembelajaran bagi siswa, kalangan guru. pembelajaran. Ya. Kalau untuk adik-adik, ini kan sudah menang, ya kan? Adakah ucapan rasa syukur, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah support dan menangkan? Boleh disampaikan di bijak kita ini untuk ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pembimbing atau Bapak Ibu kepala sekolahnya, boleh nggak kepada orang tuanya? Silakan satu-satu ya. Kami berterima kasih kepada Ibu Siska kemarin karena sudah mengajarkan kami dengan segala daya, walaupun kami dapat menjawab tidak, kami tetap semangat. Oke. Dan terima kasih untuk para orang tua yang telah mensupport kami, teman-teman, wali asuh dan wali asrama. Terima kasih ya Bu. Ada wali asuh, wali asramanya. Oh gitu. Terima kasih Bu telah mensupport kami sampai detik ini. Akhirnya kami bisa menggapai juara walaupun bukan juara satu. Luar biasa. Iya. Terima kasih ya Bu. Saya berterima kasih kepada Bu Siska dan Bu Arin, guru-guru lain dan para wali dan teman-teman kami yang mendoakan kami untuk juara sampai hari ini. Terima kasih. Iya. Kakak swasta ini reporter ini, luar biasa. Ini punya bakat ini Bapak Ibunya, ini harus menggali potensinya. Dan satu lagi perwakilan. Kalian ada ucapan nggak terima kasih kepada Dinas Kebudayaan dan Olahraga serta Pariwisata yang sudah menggelar LCCM yang telah memberikan kalian lewat juara 3 juta. Nanti bagi-bagi ya. Kalau makan ibu beli aja. Iya, silakan salah satu. Terima kasih untuk Museum Dinas Sejarah Tarakan dan Dinas Pariwisata Kota Tarakan. Terima kasih telah menyelenggarakan LCCM ini. Gimana? Dan terima kasih kepada pemerintah Kota Tarakan. Baik, bidang-bidang kita menjadikan inspiratif kepada sekolah-sekolah lain. Ya kan, ini menjadi suatu pengalaman belajar buat kalian dan mudah-mudahan juara 3 ini jangan menjadi di atas angin, tapi teruslah berjuang melangkah ke depan dan terus mengejar cita-cita. Terima kasih kepada Ibu Halida selaku Ketua Panitia dan penyelenggara. Semoga kegiatan saya terus berkembang dan maju, selalu berinovasi. Baik, terima kasih atas bincang-bincang kita pada siang hari ini. Semoga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tarakan terus maju dan bergerak memajukan Kota Tarakan melalui dunia pendidikan. Sahabat khusus PAN, terima kasih atas partisipasinya, kehadirannya, dan kita akan bertemu kembali ke bincang-bincang yang lebih bermanfaat dan semakin memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, apalagi di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat khusus